Hai, berjumpa lagi dengan Tagar Info, channel yang mengupas nostalgia dan sejarah Nusantara dan dunia. Pernahkah kamu bayangkan hidup berdampingan dengan makhluk purba? Di pedalaman Gunung Lawu, Jawa Tengah, terdapat sebuah situs yang menyimpan rahasia mengejutkan tentang nenek moyang kita. Di pedalaman Jawa Tengah, ditemukan bukti bahwa manusia sudah menghuni Nusantara jutaan tahun yang lalu. Penemuan fosil manusia purba di Sangiran tepatnya, yang akan mengubah pandangan kamu tentang sejarah Indonesia. Kita akan menggali kehidupan manusia purba di Nusantara dari sudut pandang ilmiah berdasarkan bukti-bukti arkeologi yang telah ditemukan. Namun, sebelum kita lanjutkan, boleh dong tekan tombol subscribe-nya agar Tagar Info semangat selalu dalam menyuguhkan konten-konten menarik lainnya. Baik, terima kasih. Asal-usul manusia purba di Nusantara. Temuan penting dari situs Sangiran. Situs Sangiran, sebuah area di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Mengapa? Karena disinilah jejak manusia purba pertama di Nusantara ditemukan. Sangiran adalah tempat di mana kita bisa menelusuri asal-usul peradaban manusia di Asia Tenggara yang mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia. Pada tahun 1930-an, seorang ahli geologi berasal dari Belanda, Gustav, menemukan fosil Homo erectus di Sangiran. Penemuan ini membuka tabir misteri mengenai manusia purba di Asia, yang kemudian diidentifikasi sebagai Homo erectus, yang merupakan salah satu nenek moyang manusia modern. Diperkirakan mereka hidup sekitar 1,5 juta hingga 300.000 tahun yang lalu. Fosil ini mengidentifikasi bahwa Homo erectus yang ditemukan di Sangiran adalah bagian dari kelompok manusia pertama yang meninggalkan Afrika dan menyebar ke bagian belahan dunia. Akan tetapi, apa yang membuat ini begitu penting? Fosil-fosil di Sangiran memberikan bukti bahwa Nusantara sudah menjadi rumah bagi manusia purba jauh sebelum Homo sapiens, atau yang bisa disebut manusia modern, muncul di wilayah ini. Bahkan, Sangiran dianggap sebagai salah satu situs kunci evolusi manusia di dunia, setara dengan situs-situs yang ada di Tanzania dan Tiongkok. Selain fosil Homo erectus, di Sangiran juga ditemukan berbagai alat batu seperti kapak perimbas dan alat pemotong sederhana. Alat-alat ini memberikan gambaran tentang bagaimana manusia purba di Nusantara bertahan hidup, menggunakan batu sebagai alat untuk berburu, memotong, dan memproses makanan. Alat-alat ini merupakan bukti bahwa manusia purba di Sangiran sudah mengenal teknologi primitif yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Namun, yang menarik adalah alat-alat yang ditemukan di Sangiran tidak berkembang secara signifikan selama ribuan tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa manusia purba di Nusantara seolah terjebak dalam stagnasi teknologi? Apakah kondisi lingkungan yang relatif stabil membuat mereka tidak perlu berinovasi lebih jauh? Studi dari fosil-fosil di Sangiran juga menunjukkan bahwa Homo erectus di wilayah ini kemungkinan sudah mengenal kehidupan sosial yang lebih kompleks. Penemuan beberapa fosil dalam satu area mengidentifikasikan bahwa mereka mungkin hidup dalam kelompok, berburu bersama, dan bahkan memiliki struktur sosial tertentu. Ini adalah bukti awal dari bagaimana manusia purba mulai mengembangkan cara hidup yang lebih terorganisir. Namun, banyak ahli berdebat, apakah Homo erectus di Sangiran sudah mulai mengenal konsep keluarga? Apakah mereka memiliki ritual tertentu, seperti penguburan? Bukti-bukti ini masih belum jelas, tetapi terus memancing perdebatan menarik di kalangan para ilmuwan. Salah satu pertanyaan besar yang masih menghantui kita adalah mengapa Homo erectus di Nusantara akhirnya punah? Bukti fosil menunjukkan bahwa Homo erectus hidup cukup lama di wilayah ini. Tetapi sekitar 300.000 tahun yang lalu, mereka tiba-tiba menghilang dari catatan sejarah. Apakah mereka tidak bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang drastis? Ataukah mereka kalah bersaing dengan Homo sapiens yang lebih cerdas dan inovatif? Jawaban atas pertanyaan ini masih belum jelas. Namun, yang pasti,
Sangiran adalah saksi bisu dari kepunahan salah satu kelompok manusia purba yang paling penting dalam sejarah evolusi kita. Dengan segala kekayaan arkeologinya, Sangiran tidak hanya menjadi pusat penelitian bagi ahli Indonesia, akan tetapi juga menarik perhatian ilmuwan dari seluruh dunia. Situs ini telah menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO sejak tahun 1996. Sebuah pengakuan atas pentingnya Sangiran dalam memahami evolusi manusia. Para arkeolog terus melakukan penggalian di sini, dan siapa tahu, mungkin suatu saat nanti kita akan menemukan fosil atau artefak yang lebih mengejutkan. Namun, meskipun Sangiran merupakan situs yang sangat berharga, tantangan untuk melestarikan situs ini sangatlah besar. Pengembangan infrastruktur di sekitar area Sangiran seperti jalan dan perumahan bisa mengancam kelestarian situs ini. Selain itu, penjarahan artefak oleh penduduk setempat yang tidak paham akan nilai sejarahnya juga menjadi masalah yang harus segera diatasi. Sangiran tidak hanya menjadi saksi bisu peradaban manusia purba, tetapi juga pengingat bahwa kita harus menjaga dan melestarikan warisan budaya ini untuk generasi mendatang. Penemuan di Sangiran bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami diri kita hari ini. Jika manusia purba di Nusantara sudah ada jutaan tahun yang lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cara hidup mereka? Apakah kita, manusia modern, lebih baik dalam menjaga alam dan sesama manusia? Sangiran membuat kita bertanya, seberapa jauh kita sebenarnya telah berkembang sebagai spesies? Berikan pendapatmu di kolom komentar dan mari kita lanjutkan diskusi ini. Sangiran adalah milik kita bersama dan kisahnya adalah bagian dari sejarah besar Nusantara. Semoga video ini bermanfaat. Buat kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, agar channel ini selalu semangat dalam berbagi wawasan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.